Oke, selamat sore Bang Partahi. Bang, menanggapi konflik pagar laut yang sedang ramai ini Bang, dari sudut pandang hukum, Abang melihat apa sih pagar laut ini Bang? Apakah ada bentuk-bentuk pelanggaran Abang melihatnya Bang? Ya, baik. Sesuai sama yang kita kenal atau kita anut ya di dalam Undang-Undang Dasar bahwa bumi, laut gitu ya, dan segala isinya itu menjadi milik negara ya untuk kepentingan daripada negara sendiri. Nah, kalau kita lihat laut ini beserta kekayaan alamnya kan juga kan milik negara. Nah, kalau kita mengacu kepada pagar laut yang sekarang ramai dibicarakan, itu kan wilayahnya kan wilayah laut, wilayah air gitu ya. Jadi yang saya pahami bahwa cerita itu kan seolah-olah sekarang dibuat bahwa oh dulu itu rawa, dulu itu perkebunan, dulu itu empang lah, apalah segala macam. Tetapi sesudah ditinjau ya oleh beberapa pemangku-pemangku kekuasaan, dalam hal ini orang dari pemerintah termasuk menteri, sudah terbukti bahwa memang asal muasal daripada yang namanya lokasi-lokasi yang sudah dikeluarkan SHGB-nya itu dulunya adalah memang laut gitu loh. Ya cuma dengan alasan dulu itu empang dan segala macam disulap lah menjadi seolah-olah dianggap daratan. Nah kemudian yang paling parah adalah sekarang benar-benar ini laut gitu ya. Laut kemudian dipagarin gitu. Gitu. Nah sekarang kan pertanyaannya kan nggak jelas mau diapain sih, untuk apa sih pagar laut ini, kan gitu ya. Nah ada yang bilang bahwa ini adalah satu strategi untuk katakanlah bagaimana supaya satu waktu yang dipagarin ini akhirnya menjadi daratan, ya. Mungkin karena katakanlah reklamasi sudah sulit mungkin ya diajukan karena memang katakan yang lalu-lalu pengembangan di wilayah PIK ya kan untuk reklamasi juga bermasalah ya, pulau apa kemarin yang kemudian jadi luas jadi bermasalah walaupun sekarang berjalan juga akhirnya, tetapi mungkin karena isu itu masih begitu kuat sehingga memang tidak ada yang beranikan mengajukan katakanlah izin untuk reklamasi ya kan. Nah sehingga sekarang diam-diam apakah dia swasta atau dia perorangan dengan kamuflase yang dilakukan, kemudian pemasangan pagar laut. Ya secara teori katanya itu juga nanti akan menahan, ya kan? Jadi ombak yang dari tengah laut, ya menghempas ke pantai, kemudian menarik lagi kembali, tapi karena terhalang dengan pagar laut, lama-lama jadi dia menjadi lebih rendah lagi, lebih cetek, dan mungkin pada waktunya diharapkan oleh mereka bahwa itu menjadi daratan. Atau katakanlah memang strategi itu belum, tapi dengan sudah dikeluarkannya sertifikat yang seolah-olah itu adalah daratan, padahal bukan, kan tinggal dilakukan aja, tinggal ditimbun aja, tinggal diuruk aja, jadilah dia daratan dengan istilah reklamasi. Tapi apakah reklamasi itu bisa dilakukan dengan begitu aja? Dengan korporasi katakanlah atau dengan perorangan bisa mereklamasi satu air atau pantai gitu menjadi daratan gitu, itu kan ada acuan-acuannya gitu kan, nggak bisa sembarangan begitu. Jadi saya pikir ini adalah satu cara curang ya untuk memperluas daratan dengan mengambil lautan ya, dengan membungkus seolah-olah ini adalah daratan yang sudah dikeluarkan ya kan, sertifikatnya bekerja sama dengan aparat-aparat di bawah termasuk aparat desa sampai dengan aparat-aparat di pemerintahan, BPN dan lain sebagainya, sehingga terbitlah sertifikat itu. Jadi di sini tentunya kalau dibilang tadi kan pertanyaan, apakah ada pelanggaran hukum? Ya jelas ada, Ya buktinya sekarang juga kan tidak main-main kan, artinya pihak aparat sekarang juga sudah berani mengambil tindakan hukum. Saya dengar tuh sudah beberapa orang yang dipanggil gitu ya toh. Tetapi persoalannya sekarang adalah apakah sampai pertanggungjawaban ini kepada orang-orang yang memang katakanlah menyuruh melakukan atau yang berkepentingan ya kan terhadap pagar laut ini, atau berkepentingan terhadap perluasan daratan atau istilahnya reklamasi. Ini yang kita ragukan gitu, apakah sampai ke atas. Makanya ada hukum bilang jangan beraninya cuma ke bawah aja lah, ke atas juga sikat kan gitu. Cuman sekarang yang mau disikat di atas ini kan kita tahu ya kan
orang-orang penting, orang-orang yang banyak kontribusi juga, kan gitu ya. Kita tahu sekarang katakanlah proyek dari Pak Jokowi umpamanya IKN, ya kan? Ini diantisipasi bakal bermasalah, bakal mangkrak. Karena dana APBN udah nggak ada. Dan orang-orang, katakanlah saya nggak sebut nama ya, tapi yang terlibat, yang disinyalir ada di dalam persoalan ini, pagar laut ini, adalah orang-orang yang berkontribusi juga ikut membangun katakanlah memang negeri ini, ya, membangun katakanlah proyek-proyek dari pemerintah, ya kan, di tempat-tempat tertentu dimasuk di IKN sana gitu. Jadi ini banyak kepentingan yang terkait dalam hal ini, ya kan, memang sehingga memang agak sulit. Sekarang berani nggak ditindak gitu ke atasnya gitu. Nanti kalau di Angalas bilang gini, Pak Presiden, kalau kita diambil tindakan, kemudian gua tarik nih investasi gua di IKN sana, terus bagaimana pemerintah, ya kan? Tetapi kan kita mesti katakan begini, ada hal-hal tertentu yang masih bisa, kalau kita mau bicara hukum benar, ya hitam-hitam putih-putih, ya kan? Tetapi artinya sekarang berani nggak pemerintah untuk bersikap tegas, ya, untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang ada di belakang pagar laut ini demi kepentingan mungkin, ya, prediksi saya seperti tadi katakan, untuk reklamasi, untuk perluasan laut menjadi darat dan segala macam. Ini yang kita tunggu gitu. Kalau saya tentunya sebagai masyarakat, sebagai bagian daripada rakyat, tentunya mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan. Nggak bisa enggak gitu, ya kan. Nah, masalah apakah kita nggak berterima kasih sama korporasi-korporasi besar yang sudah berkecimpung di negara kita? Oh, kita berterima kasih, ya kan? Karena katakanlah dalam hal tertentu ada positifnya juga. Mereka banyak membantu masyarakat, ada juga katakanlah membangun untuk perumahan-perumahan, membantulah rakyat-rakyat kecil. Tetapi jangan itu dibikin modus untuk menghalalkan segala macam cara demi hanya untuk melampiaskan hasratnya untuk memperluas cakupan bisnisnya dia, korporasinya dia, sehingga semua aturan ditabrak, ya kan? Kita kan nggak larang orang mau berinvestasi dalam hal apapun juga, tapi sepanjang memang aturannya dipenuhi, monggo silakan. Tapi kalau udah aturan semua ditabrak dan lain sebagainya, bahkan terkesan ini membuat surat-surat palsu, memberikan keterangan, keluarin sertifikat SHGB palsu dan segala macam, ini kan nyata-nyata pelanggaran hukum. Nah, untuk itu tentunya harus diambil tindakan tegas. Bang, apabila ini mengarah, menurut Abang mengarah ke reklamasi tahap 2 lah ya, katakan seperti itu harus ada persyaratan nggak sih Bang? Harus, terus kalau caranya dilakukan seperti saat ini pagar laut ini jelas-jelas merugikan juga Bang ya? Oh ya, jelas dong merugikan Bang. Maka tadi kan udah saya sebutkan, reklamasi itu kalau menurut pemahaman saya, ya kan, sepanjang memang lahan kita memang sudah berkurang, ya kan, dan disepakati bahwa memang ada perluasan lahan yang dibutuhkan untuk membangun suatu kota atau mengembangkan kepentingan pembangunan, ya boleh-boleh ya. Tapi kan ada aturannya kan, berapa persen yang boleh reklamasi, ya kan, kemudian bagaimana tata caranya dan untuk apa peruntukannya, kan gitu kan, mesti jelas dulu bagi pemerintah, baru kita bisa setujuin kan gitu kan. Mungkin akan dibawa dulu itu, apalagi untuk reklamasi yang besar, harus dengan persetujuan dong. DPR juga jangan dikangkangin begitu aja, ya kan. Kalau kementerian-kementerian terkait juga punya kewenangan untuk itu juga, ya kan, yang menguasai katakanlah batas-batas kontinen laut, itu kan mesti ditanyakan juga gitu kan. Jangan, ini kan nggak ada, tiba-tiba ada kerjasama cuma sama sekelas kepala desa katanya, ya kan, sekelas BPN di wilayah Tangerang atau Bekasi, ya. Bahkan saya dengar nih yang terbaru nih sudah disurvei juga yang di Bekasi ya, 800 hektar lebih. Betul. Itu yang dikeluarkan surat-surat ada dipagerin gitu. Nah, ini buat apa? Buat apa itu? Kalau bukan untuk suatu tujuan tertentu. Karena gini kan, kalau cuma mensertifikatkan laut buat apa? Itu aja, saya balikin coba pertanyaannya. Buat apa air disertifikatkan? Apa mau ngambil ikan? Nggak ada ikan di situ. Ikan sih di tengah laut, ya kan? Jadi kalau mau dipagarin itu atau disertifikatkan atau di coupling, nggak ada ikan juga di situ. Kepiting juga nggak datang ke situ. Berarti bukan untuk kepentingan menjaga atau katakanlah mau menguasai laut, katakanlah dengan menjaga apa namanya alam itu tidak dirusak.
Tapi semata-mata tujuan ini adalah untuk menjadikan satu waktu itu menjadi daratan. Karena daratan lah yang punya sertifikat. Kan itu udah ketahuan. Jadi kalau kita bilang sekarang, oh enggak gini, ngapain? Pasti ujung-ujungnya mereka udah membayangkan itu akan menjadi daratan. Cuman bagaimana dia menjadi daratan? Apakah dengan pagar laut berhasil dengan waktu tertentu, atau ujung-ujungnya nanti diuruk juga, reklamasi juga,